Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. My name is Novita Safinatul Jannah. By call me Novita. I'm standing here English All Dance Time English SBMPTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal SBMPTN Bahasa Inggris kelas 11 SMA IPS Nazahatul Tulab Prajan Camplong Sempang. The question number 2 until 3 are based on the following passage. In the US, consumers spend around 700 million a year keeping their fabric soft. In the UK, people spend 200 million a year on fabric softener. The giant manufacturer even claims massive 50% share of the market. Despite the popularity, fabric softeners can be harmful to both the people who use them and the marine life that end up swimming in them. Fabric softening surfactants can be derived from animals, plants, or minerals. As in the case of newer, cellulose-based formulations, there is little difference between the semi-cell used in fabric softeners and those used in hair conditioners. Whatever they are based on, a fabric softener works in pretty much the same way, by depositing the surfactants onto the fabric to make it feel softer. Here the static clean and impaired a fresh fragrance. Special fixatives in the mix of both standard and luxury condition mean that the fragrance can last for days. Here with me, wardrobes and drawers. The regular gassing on perfume shelf from fabric softeners can be a significant trigger from asthma and other breathing problems. In the US, especially sensitive individuals complain that even after several washes, they cannot get the smell of fabric softeners out of their washing machines and dryers. If you are a fabric softener addict, there are now a number of companies that provide alternative and green fabric softeners. However, essentially these are unnecessary products that can trigger your health problems and can interfere with the functional aspect of some textile. For instance, when using on towels and habits, some fabric softeners can reduce absorbency, which is why it's generally recommended that usual the diapers aren't washed with them. Once they are washed down the drain, they can become highly toxic to a wet life. Given this, maybe it's worth asking yourself whether the time has come to break the fabric softener habit completely. Question number 1. What does the passage mainly talk about? A. The dominance of fabric softener usage. B. The popularity of fabric softeners in the US. C. Harmful compounds found in fabric softener. D. Controlling the habit of using fabric softener. E. Environmental issue caused by fabric softener. Pembahasannya, soal menanyakan gagasan utama dari teks. Untuk menentukan gagasan utama keseluruhan teks, gagasan utama dari setiap paragraf perlu dipahami terlebih dahulu. Paragraf 1 menyampaikan bahwa meskipun banyak digunakan, pelembut kain bisa berbahaya bagi orang yang menggunakannya dan kehidupan laut. Paragraf 2 membahas mengenai senyawa kimia atau surfaktan yang terkandung dalam pelembut kain dan caranya bekerja. Paragraf 3 membahas wewangian pada pelembut kain yang dapat menjadi pemicu yang signifikan masalah pernapasan. Paragraf 4 membahas tentang penggunaan pelembut kain yang dianggap tidak perlu karena membahayakan kesehatan manusia dalam kehidupan laut. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa gagasan utama teks tersebut adalah sisi negatif dari penggunaan pelembut kain seperti gangguan pernapasan dan potensi kerusakan di kehidupan laut. Dengan demikian, pilihan A adalah pilihan yang tepat. Pilihan B, popularitas pelembut kain di Amerika Serikat tidak tepat. Popularitas penggunaan pelembut kain hanya dibahas sedikit pada paragraf pertama. Jadi hal ini bukan fokus utama teks. Pilihan C, senyawa berbahaya yang ditemukan dalam pelembut kain tidak tepat. Zat kimia memang dibahas dalam teks, tetapi yang menjadi fokus teks adalah akibat dari penggunaannya yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan laut. Pilihan D, mengatur kebiasaan menggunakan pelembut kain tidak tepat, karena teks secara umum menyampaikan informasi mengenai kandungan dan dampak penggunaan pelembut pakaian, bukan membahas kebiasaan dalam penggunaannya. Pilihan E, masalah lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain tidak tepat, karena teks hanya menyebutkan sedikit informasi mengenai pelembut kain yang dapat meracuni kehidupan laut pada paragraf akhir, tetapi tidak membahasnya lebih jauh. Dengan demikian, gagasan utama teks ini tidak membahas masalah-masalah lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Question number 2. The word permitting in the third paragraph is familiar in meaning with
A. Filling, B. Soaking, C. Charging, D. Attaining, E. Absorbing. Pembahasannya, soal tersebut menanyakan kata yang maknanya sama dengan kata permitting. Kata permitting terdapat pada paragraf ketiga kalimat pertama, yang artinya fiksatif, khusus dalam campuran kondisioner. Standar dan mewah yang berarti bahwa wangian dapat bertahan selama berhari-hari. Permitting lemari dan laci. Jika wangi dalam pertahanan lama, maka dapat dipahami jika wangi tersebut sudah mengisi atau meresap ke dalam lemari dan laci. Kata permitting memiliki arti meresap, sehingga kata dengan makna yang serupa adalah filling atau mengisi. Dengan demikian, pilihan A adalah pilihan yang tepat. Sementara itu, kata soaking memiliki arti merendam. Charging memiliki arti Question number 3. Based on the passage, it can be hypothesized that A. Grain softeners are developed in response to the needs of fabric softener addicts. B. Manufacturers will shift to producing grain fabric softener products. C. A small amount of fabric softeners dissolved in the water will not harm aquatic life. D. The absorbency in some textile with very dust in the day are smoothed with fabric softener. E. People with breathing problems will feel safer using fabric softener. It is contains fewer perfumes themselves. Pembahasan, soal tersebut menanyakan hipotesis atau kesimpulan sementara yang bisa dibuat berdasarkan teks tersebut. Kesimpulan tersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Pilihan A. Pelembut ramah lingkungan dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan pecandu pelembut kain. Tidak tepat, karena pada paragraf 3 hanya dijelaskan bahwa pelembut kain yang lebih ramah lingkungan hanya merupakan salah satu alternatif saja. Tidak disebutkan adanya permintaan dari pengguna. Berdasarkan informasi tersebut, pertanyaan ini tidak dapat dijadikan hipotesis. Pilihan B, pabrikan akan beralih memproduksi pelembut kain ramah lingkungan. Tidak tepat, karena pada paragraf 3 kalimat 2 dijelaskan bahwa produk pelembut kain yang lebih ramah lingkungan pun masih dapat membahayakan pernafasan dan merusak kualitas tekstil. Dengan demikian, tidak dapat dibuat hipotesis bahwa pabrikan akan beralih ke jenis produk tersebut. Pilihan C, sejumlah kecil bahan kimia pelembut kain dalam air tidak akan membahayakan kehidupan air. Tidak tepat, karena pada paragraf 3 kalimat 4 hanya dijelaskan bahwa air bekas cucian yang menggunakan pelembut kain berpotensi merusak kehidupan air. Tidak ada informasi mengenai hal tersebut berkaitan dengan jumlah bahan kimia yang terdapat pada pelembut. Pilihan D, daya serap pada beberapa tekstil akan berkurang jika dicuci dengan pelembut kain. Tidak tepat, karena pernyataan ini merupakan fakta, bukan hipotesis. Pada paragraf terakhir disampaikan bahwa beberapa pelembut kain dapat mengurangi daya serap ketika digunakan pada handuk dan popok. Dengan demikian, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Pilihan E, orang dengan masalah pernapasan akan merasa lebih aman menggunakan pelembut kain jika mengandung lebih sedikit bahan kimia parfum. Tepat. Pada paragraf 3 dijelaskan bahwa bahan kimia parfum dari pelembut kain dapat menjadi pemicu asma dan masalah pernapasan lainnya. Dari pernyataan ini dapat dibuat hipotesis atau kesimpulan sementara, yaitu jika pelembut kain mengandung lebih sedikit bahan kimia parfum, maka akan memperkecil kemungkinan timbulnya masalah pernafasan sehingga membuat mereka yang memiliki masalah pernafasan akan merasa lebih aman menggunakannya. Thank you. Thank you for your attention. Don't forget like, comment, and share, and subscribe my YouTube channel. See you.